Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ya, jadi mungkin itu tuh ke arah situ mungkin. Jadi sahabat semuanya, mari kita kembali ke alamiahan, back to nature dalam perjalanan dikir jalan terus. Mudah-mudahan dalam perjalanan kali ini kita betul-betul mendapatkan suatu hikmah, pelajaran dari yang dialami nanti. Sambil berjalan yuk. Jadi lokasi yang dimaksud itu adalah sebuah goa yang bercabang-cabang di sana. Akan tetapi apakah kita bisa memasukinya, karena dalam sekali goanya. Ada yang cabang ke sini, ada yang cabang ke sana, tapi yang perlu dipetik adalah ceritanya yang samar-samar itu. Mari kita kaji supaya betul-betul menjadi ilmu buat kita. Kita jangan terjebak pada nilai negatifnya. Mungkin nanti dalam judulnya pun akan serem, tapi ikuti dulu ceritanya supaya paham, ya. Karena apa namanya ini, di aliran sungai, ada aliran sungai juga di dalam goa itu. Katanya mungkin nih diantaranya katanya ada tandanya, itu ada sebuah makam keramat di salah satunya, mungkin itu tuh di bekasi rumah ini mungkin. Cuma satu ya, makanya itu yuk. Apakah makam ini adalah apa namanya terkait dengan goa di sini atau kalau tidak? Yang penting kita lihat aja dulu. Ya. Suara air. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini apa namanya salah satu-satunya makam maksudnya di sini yang di area gua. Kenapa tinggal di sini? Karena permintaan dulunya seorang pertapa yang pernah di sini. Itu ceritanya, tapi nggak tahu kebenarannya bagaimana. Ya, yuk kita lihat dulu. Punten Mbah, izin. Nah, ini sungainya teman-teman. Sungai yang dimaksud dalam aliran sungai ini nanti terhubung ke goa di sebelah sana, karena memang ini dibuat paralon seperti ini sengaja untuk mengambil sebuah aliran sungai dari dalam goa yang jernih, digunakan untuk masyarakat sini. Nah, yuk kita mendekat saja. Ini lokasinya memang ya tergantung kita mau memandangnya serem atau tidak. Tapi kalau menurut saya lumayan seremnya ini. Tuh. Wah. Keadaannya seperti ini nih. Semua serba hitam. Tuh. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kayak sini. Kayak ruangan kamar gaib gitu ya. Nah, ini cabangnya mungkin nih teman-teman ya. Jadi ada yang ke sana itu tapi digenangi air itu, dan juga ada yang ke sana ini. Tuh. Nanti kita akan menerobos kemana nih?
mau menerobos ke neraka ataukah menerobos ke surga? Ya, oke. Kita pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, ada suara apa ini? Tuh. Suaranya kayak iya. Nih. Punten. Ih. Kepala orang. Ini. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Itu. Astagfirullah. Ya Allah. Ini orang tenggelam gitu. Coba sini. Punten, ini orang bukan? Tapi udah mati kayaknya deh. Coba sini deh. Iya itu rambutnya gobiang-gobiang kan? Ya, Oh. tapi masih. Tadi dulu. Sini. Tapi takut nih, kita pakai kayu dulu. Gak ada kayu. Pakai kayu. Ini. Nanti saya cari dulu kan. Takutnya nih. Punten, ini orang bukan? Bah? Kayaknya kenyil-kenyil deh. Nih. Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Bah? Astagfirullahaladzim. Bah? Mundur. Tak, panggil warga. Panggil warga dulu. Panggil warga dulu. Ayo, cepetan. Astagfirullah. Bukan manusia. Astagfirullah. Bah, punten, maaf, bah. Punten. Ini manusia atau bukan? Maaf, ya ampun, sampai kayak gini. Bah. Maaf. Dia sepertinya kayak kaget juga dengan kedatangan kita ini. Maaf, bah. Tadi kirain bukan jenengan, bukan manusia, bukan makhluk apa-apa. Iya. Gini, saya Tarto, Mbah. Saya datang dari Cilacap. Mbah sendiri sedang ngapain di sini? Kayak gak dengar suaranya deh. Gak dengar. Mbah, maafin ya. Mbah. Tapi dia respon dengan bahasanya nih. Iya. Maaf, sebelumnya, Mbah. Baik, yuk kita tenangkan batin dulu, supaya kita betul-betul tersambung dengan beliau, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kita buka dulu saluran komunikasi dalam diri kita supaya kita betul-betul nyambung. Dan sebenarnya maksudnya apa dia seperti yang di sini? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh, Wah. ini ya mana nih? Ini. Udah pindah lagi. Mbah. Yuk, kita lanjutkan tadi misi kita. Assalamualaikum, Mbah. Nggih. Alhamdulillah kita nyambung dengan beliau. Baik, Mbah. Kalau kita sudah nyambung, sebelumnya kami mohon maaf atas anggungku kami yang tidak sopan tadi, Mbah. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya, alhamdulillah. Jadi saya bersama dua teman saya, ini ada Bang Yono, ada Bang Mamat. Nggih. Jadi maksud kedatangan kami ke sini, Mbak, itu tadi dalam perjalanan pikir jalan. Yang kedua itu sengaja bersilaturahmi dengan panjenengan kalau memang saya boleh atau disambut dengan baik. Nggih. Baik, Mbak. Jadi saya kesini itu sengaja tadi untuk menggali dari cerita-cerita orang yang katanya di sini ada ruang khusus, ini katanya seperti istana. Karena gini, dulu pernah orang hilang di sini dan ditemukan di sini juga, maksudnya seperti itu. Apakah jenengan itu memang tinggal di sini atau memang ya nggih, Mbah?
Oh, jadi jenengan menyaksikan sendiri. Heeh. Oh, nggih nggih nggih. 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 Berarti orang-orang yang berkali-kali hilang di sini Mbak tahu sendiri, tahu di sini. Maaf nih. Apakah Mbak sengaja maksudnya menculik mereka untuk disekap di sini atau bagaimana Mbak? Maaf. Heeh. Iya. Nggih. Nggih. Gini teman-teman ya, kita harus betul-betul sinkron, batinnya selaras supaya memahami kalimat beliau tadi. Sebenarnya katanya orang-orang yang sengaja tersesat di sini tidak bisa pulang, ini untuk menunjukkan, beliau memberikan suatu petunjuk ya. Artinya begini, ada sebuah ruang kosong. Ruang khusus ini adalah sir katanya, sir rahasia. Jadi ini pengertian dalam diri kita. Dalam diri manusia itu ada ruang sir rahasia yang disembunyi, yang selama ini kita tutup ya. Padahal beliau menyampaikan harus kita buka ruang itu dan kita bisa untuk menyelaraskannya, menggali ada rahasia tersembunyi bahasa Tuhan di dalam sir itu ya. Kalau selama ruang ini tertutup, kita tidak akan bisa menemukan apa-apa, bahkan terjebak di situ. Itu namanya tersesat ya. Jadi bukan maksudnya diculik oleh beliau, ini memberikan ruang sir dalam diri kita, memberikan ruang suci dalam diri kita untuk kita kajikan apa. Di balik ruang itu ada bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan yang harus kita selami, kita gali, kita dengarkan. Tapi syaratnya tadi kita harus bisa mengecilkan suara bising pikiran dulu supaya bisa masuk, menjernihkan. Dan kotoran dalam ruang rahasia ini harus dibersihkan dulu supaya kita mendengar. Maaf Mbak, kalau kita memang sudah mendengar ini, manfaatnya apa Mbak? Nggih. 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 Luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa kalau kita sudah menunggal, menyatu dengan Tuhan. Ini bahasa kias ya, menunggal dengan Tuhan, menyatu, maka segala kemudahan akan didapat. Kita berhak atau bisa mengalami kebahagiaan hidup surganya Allah dalam kehidupan ini ataupun di akhirat. Akhirat itu cerita akhir dalam pikiran kesadaran kita. Berarti secara tidak langsung Mbak justru memberikan sebuah erang-erang untuk memberikan petunjuk pada orang supaya kehidupannya lebih baik. Jangan terjebak pada diri sulo, jangan terjebak pada mengeluh, tapi justru mengosongkan atau mensucikan ruang ini menjadi ruang suci dalam diri manusia sendiri. Dan ruangan ini adalah sebuah makna silokannya. Ini teman-teman ya, makna silokannya ini dalam jagat besar dan jagat kecil. Jagat kecil dalam diri kita, jagat besar di ruang ini, dan ruangan ini adalah sebuah makna siloka, adalah ruang suci, ruang kosong, ruang sir rahasia dalam diri kita, supaya betul-betul kita bisa membukanya, menyelaminya, supaya mendengar sebuah bahasa Tuhan yang disampaikan melalui kita, yang selama ini kita tertutup oleh kita. Nggih, Mbah. Nggih. Mbah, kok tadi sengaja munculnya kok kayak orang tenggelam di situ, Mbah. Apakah itu juga sebuah cara jenengan untuk menyambut kita gitu, Mbak? Maaf. Nggih. Tadi kemunculan di beliau sengaja menyelam di sini itu sebuah makna kita harus bisa merendam pikiran kita selalu basah, jangan sombong ya, jangan besar kepala, supaya tetap adem ayem dulu, supaya bisa menemukan ruang khusus dalam diri kita. Luar biasa ini. Saya sampai terharu mendengar sebuah kalimat ini yang selama ini tak pernah bisa disampaikan oleh orang-orang biasa maksudnya, tapi alhamdulillah setelah memahami ini sangat luar biasa, Mbah. Matur pun sangat, Mbah, atas pejangan ibu. Mbah?
Astagfirullahaladzim. Ini luar biasa ini. Berarti ini luar biasa ini. Beliau memberikan sebuah pitutur kepada kita harus bisa membuka ruang suci dalam diri kita yang selama ini tertutup nih. Ini luar biasa. Ini khusus orang-orang yang nalarnya tinggi. Kalau bagi anak-anak mungkin tidak akan pernah nyambung ini. Yuk. Aduh, luar biasa. Yuk. Ya tahu ini. Yuk.